Penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan non-formal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap petani agar mampu mengambil keputusan secara mandiri dan rasional dalam mengelola usahanya. Penyuluhan ini menjadi jembatan antara hasil penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dengan para petani sebagai pengguna teknologi tersebut. Tujuan penyuluhan pertanian secara umum yaitu meningkatkan produktivitas, pendapat, dan kesejahteraan petani, mempercepat adopsi inovasi pertanian, dan juga mendorong perubahan perilaku yang positif dalam usaha tani, meningkatkan ketahanan pangan dan lingkungan. Adapun prinsip-prinsip penyuluhan pertanian berdasarkan kebutuhan petani, penyuluhan harus sesuai masalah nyata di lapangan. Partisipatif, petani dilibatkan secara aktif, bukan sekedar penerima informasi. Belajar sambil praktik, tidak hanya teori, tapi langsung ke lapangan. Menghargai pengetahuan lokal, mengintegrasikan kearifan lokal dan teknologi modern. Dan ada juga berorientasi pada perubahan sikap dan perilaku. Adapun penyuluhan pertanian, fungsinya yaitu kita bisa menyebarkan pengetahuan baru dan teknologi, dan juga edukasi, memberikan pemahaman dan keterampilan baru kepada petani, dan ada motivasi dan juga bisa mendorong petani berinovasi dan berkembang. Konsultasi bisa membantu petani memecahkan masalah spesifik. Metode penyuluhan. Adapun metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran, yakni ada individual, kunjungan rumah, atau kelompok, diskusi kelompok tani, sekolah, dan di lapangan. Adapun media massa itu penyuluhan lewat radio, brosur, atau TV. Berdasarkan teknik, demonstrasi, percobaan lahan petani untuk membandingkan metode lama dengan metode baru. Adapun ceramah atau diskusi, yakni menyampaikan materi lalu berdialog. Ada juga yang biasa melakukan yaitu praktek langsung, yang dimana petani ikut praktek budidaya atau pengolahan hasil tanaman tersebut. Dan ada juga studi banding. Studi banding bisa disebutkan secara yakni mengunjungi lokasi pertanian sukses untuk belajar dari petani lain, seperti kita melakukan kunjungan ke petani lain untuk belajar bersama-sama. Dan ada juga peran penyuluhan pertanian. Seorang penyuluh yaitu bertugas sebagai ada juga yang bertugas sebagai fasilitator, yang dimana menghubungkan petani dengan sumber daya. Dan ada juga pendamping yakni membimbing kelompok tani dalam perencanaan dan pelaksanaan usaha. Motivator, membangkitkan semangat petani. Ada juga mediator, yakni menjembatani petani dengan pemerintah atau swasta.
dan ada juga inovator. Inovator membawa teknologi baru yang relevan dan aplikatif. Selanjutnya ada tantangan penyuluhan pertanian. Tantangan penyuluhan pertanian itu biasanya ada kurangnya jumlah penyuluh yang berkompeten di lapangan, wilayah kerja yang luas terutama di daerah terpencil, kurangnya fasilitas dan pendanaan, dan rendahnya minat petani pada inovasi karena faktor budaya, ekonomi, atau pengalaman buruk sebelumnya. Kurangnya integrasi antara riset dan kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya, penyuluhan di era modern. Penyuluhan di era modern, yakni dengan perkembangan teknologi, penyuluhan pertanian juga bertransformasi seperti digitalisasi pertanian, penyuluhan berbasis media sosial, dan webinar bagi petani muda. Penyuluhan pertanian bukan sekedar memberitahu petani apa yang harus dilakukan, tetapi membantu mereka memahami, mengadopsi, dan mengembangkan teknologi dan praktik pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal mereka. Ini merupakan proses yang dinamis, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi untuk mencapai pertanian yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.